Akhir sebuah penantian. Rima Uswati Rosalina. Langit pagi di Kadipaten, sebuah kota kecil di salah satu sudut Majalengka, terlihat begitu indah. Matahari mengintip malu-malu dari lubang kecil di atas jendela. Kicau burung riuh bersahutan. Terdengar jelas dari kamar tempat kami menginap di asrama Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kicau burung yang beralun merdu itu seperti alunan lagu rindu nan mendayu, seolah mereka tahu betul betapa bahagianya saya pagi itu. Kamis, tanggal 2 Maret 2023, rasa begitu indah. Ya, pagi itu saya akan mendampingi Ibu Kapus Renbang dan Bapak Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK menerima sertifikat akreditasi Assessment Center dari Badan Kepegawaian Negara. Rasanya sudah tidak sabar untuk segera tiba di kantor BKN. Seandainya ada pintu ajaib Doraemon, tentu saja saya akan berlari melewatinya. Itu akan menghemat perjalanan kami menempuh jarak 170,3 km dari kantor BMP LHK Kadipaten ke kantor BKN di sebelah timur Jakarta. Pagi itu bahkan kami tinggalkan teman-teman Pusrenbang yang sedang kegiatan. Kami sedang mengadakan acara pembinaan pegawai, sebuah agenda tahunan yang selalu kami nantikan. Sejak jauh-jauh hari kegiatan itu sudah direncanakan dengan matang. Beberapa kali mengalami penundaan karena berbagai alasan. Pekan itu dengan harapan tidak ada bentrok dengan agenda lain, kami semua sudah di Kadipaten. Namun ternyata di tengah acara membangun teamwork yang seru itu, undangan mendadak kami terima H-1 untuk menerima sertifikat akreditasi dari BKN. Cukup dilematis, dengan perasaan berat kami meninggalkan keseruan acara pembinaan. Sertifikat akreditasi Assessment Center adalah hal penting lain yang sudah kami nantikan sejak lama. Perjalanan panjang Assessment Center KLHK. Kenangan bagaimana kami merintis Assessment Center terbayang jelas dalam memori saya, seperti melihat potongan foto-foto masa lalu. Tahun 2005, belum banyak kementerian dan lembaga yang mempunyai Assessment Center. Departemen Kehutanan kala itu sudah memikirkan bagaimana mendapatkan pejabat tinggi terbaik yang akan menduduki jabatan pimpinan tinggi melalui mekanisme seleksi. Mekanisme itu kami sebut dengan Personal Assessment Center. Tanpa lelah kami belajar keras. Langkah pertama kami diawali dengan pelatihan pembekalan. Kami dibentuk menjadi asesor SDM. Kami juga belajar kepada konsultan SDM. Dari beliau kami belajar hal-hal baru. Kami terkagum-kagum ketika ditampilkan sebuah gambaran profil kompetensi SDM yang berbentuk jaring laba-laba. Wow, hati saya bersorak takjub saat itu. Diagram jaring itu adalah ilustrasi dari kondisi kompetensi setiap individu. Setiap ruas jaring laba-laba menggambarkan komponen kompetensi. Di dalam jaring terlihat sebuah proyeksi yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Titik itu merupakan posisi kualifikasi seseorang yang diperoleh dari hasil penilaian kompetensi. Semakin jauh dari pusat lingkaran laba-laba, berarti semakin tinggi nilai kompetensi seseorang. Keseluruhan proyeksi gambar itu mengindikasikan kualifikasi pegawai yang dinilai. Jika bentuk diagram di dalam jaring laba-laba itu cenderung membulat, itu berarti kompetensi ASESI akan dinilai seimbang untuk setiap komponen. Namun jika bentuknya tidak teratur, berarti ASESI yang bersangkutan memiliki beragam level penilaian pada setiap unit kompetensi yang dinilai. Dari diagram laba-laba itu juga secara sederhana kita bisa melihat unit komponen seseorang yang sudah baik atau yang masih kurang.
Di situ sudah tertera dengan jelas batas standar minimum nilai kompetensi yang harus dilampaui. Jaring laba-laba itu terus membekas di benak saya. Selesai pembelajaran itu, kami laporkan kepada pimpinan di kantor. Dengan semangat 45, kami sampaikan keinginan untuk memiliki jaring laba-laba seperti itu. Kami akan terapkan untuk seluruh pegawai Departemen Kehutanan. Nomenklatur Departemen Kehutanan adalah organisasi kami sejak tahun 1983 hingga 2005, yang kemudian berganti menjadi Kementerian Kehutanan. Syukurlah, tidak lama setelah itu, kami melakukan pemetaan kompetensi kepada pegawai dengan pangkat golongan minimal 3C. Kegiatan itu ditujukan untuk profiling kompetensi pegawai yang akan dipromosikan menjadi eselon 4. Ruang auditorium Gedung Manggala Wana Bakti yang dapat menampung lebih dari 2.000 orang terasa mencekam kala itu. Bagaimana tidak? Inilah pengalaman pertama kali melakukan pemetaan kepada pegawai dalam jumlah besar. Itu juga momen pertama kami juga mengimplementasikan standar kompetensi teknis. Yang lebih seru lagi, hasil pemetaan tersebut sudah kami sajikan dalam bentuk jaring laba-laba. Adalah Bapak Kadarusman, seorang pegawai di Biro Kepegawaian yang mewujudkan diagram tersebut. Dengan tekunnya, beliau mencoba mengotak-atik rumus-rumus Excel sehingga jadilah gambaran profil kompetensi yang kami impikan. Al-Fatihah buat beliau yang sekarang sudah berada di alam keabadian. Hasil pemetaan tersebut kami sampaikan kepada pimpinan untuk menjadi bahan rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkatan. Mendirikan Asesmen Center. Sang waktu melesat begitu cepat. Tahun 2021, nomenklatur organisasi baru ditetapkan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021. Pusat Perencanaan Pengembangan SDM mengembangkan tugas fungsi sebagai unit penilaian kompetensi. Disinilah tantangan berat dimulai. Keberadaan Asesmen Center menjadi hal yang sangat krusial bagi KLHK. Tugas penilaian kompetensi harus dapat dijalankan secara profesional. Karena kami harus melayani SDM LHK yang terdiri atas lebih dari 18.000 ASN KLHK serta 100.000 lebih SDM non-aparatur yang mendukung pembangunan kehutanan dan lingkungan. Berbekal semangat dan tekad kuat, kami ikrarkan untuk mendirikan Asesmen Center. Ibarat membangunkan mumi yang sudah terkubur lama, kami kembali mengais dokumentasi perjalanan penilaian kompetensi di KLHK. Setiap hari, setiap pekan, dan setiap bulan ikhtiar kami terus diarahkan untuk pendirian Asesmen Center. Benar kata pepatah, semakin lama pedang diasah maka akan semakin tajam. Begitu juga perjuangan kami membangun Asesmen Center. Tidak sedikit resistensi yang kami hadapi. Ada saja pihak yang menegasikan pendirian unit penilaian kompetensi ini. Sebagian besar lainnya tidak merasa perlu dengan Asesmen Center, atau lebih tepatnya belum paham. Ada juga pihak-pihak yang sepertinya memberikan dukungan, berjanji akan memberikan dukungan dana, tapi hingga saat ini belum terwujud. Tidak terhitung rasanya patah hati kami karena seperti berjuang sendiri membangun unit Asesmen Center KLHK. Apalagi jika melihat megahnya Asesmen Center kementerian lain, hati kami sering ciut. Di balik situasi yang tidak pasti, kami terus berjuang membesarkan hati. Perlahan tapi pasti Pusat Perencanaan Pengembangan SDM terus membangun fondasi untuk pendirian Asesmen Center KLHK. Dinahkodai kepala pusat yang smart, visioner, dan energik. Akhirnya AC KLHK mulai berlayar sejak pertengahan tahun 2021 hingga saat ini. Tidak mudah perjalanan kami, penuh dengan lika-liku dan warna.
Namun dengan semangat yang tidak pernah surut, kendala yang ada justru menjadi penyemangat untuk terus membangun Assessment Center KLHK. Langkah yang kami tempuh dimulai dengan belajar dari konsultan SDM yang qualified untuk penyusunan instrumen perangkat penilaian kompetensi. Kami juga terus belajar ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta KASN dalam membangun sistem manajemen talenta, mengintegrasikan kinerja di sumbu Y dan kompetensi di sumbu X. Yang membuat kami terus semangat adalah nasihat dari Kapus kami. Beliau menyampaikan bahwa Assessment Center akan menghasilkan talenta dan menjadi bukti implementasi sistem meritokrasi di KLHK. Tiada lelah, Kapus kami terus mempresentasikan konsep Assessment Center kepada JPT Madya dan Pratama. Upaya tersebut membuahkan hasil yang manis. Kami mendapatkan sambutan hangat dari beberapa unit kerja Eselon 1. Puncaknya adalah apresiasi dari Ibu Inspektur Jenderal setelah kami memetakan kompetensi SDM lingkup Inspektorat Jenderal dalam peta 9 Box Talent. Di sisi lain, berkat dukungan Kepala Biro Umum, Assessment Center KLHK saat ini sudah bisa menempati salah satu gedung di kantor C4 Bogor. Suasana C4 yang asri dikelilingi pepohonan yang rindang menghasilkan keterangan bagi kami dalam bekerja. Tahun 2002, kami mendapat kesempatan untuk proses akreditasi oleh BKN. Kesempatan yang baik untuk kami membuktikan bahwa Assessment Center KLHK siap mengejar ketertinggalan. Mengapa AC KLHK ketinggalan? Karena ternyata di luaran sana sudah banyak kementerian dan lembaga yang lebih dulu aktif melaksanakan kegiatan asesmen. Bahkan sudah ada 4 Assessment Center KL yang terakreditasi BKN dengan nilai A. Mereka yang telah berhasil mendapat akreditasi A berarti berhak untuk melakukan Assessment Center hingga jenjang JPT Pratama. Itu artinya ketika pada seleksi JPT Pratama, maka penyelenggaraan PAC bisa dilakukan oleh internal KLHK sendiri. Ini bisa menghemat biaya jasa konsultan pihak ketiga. Itu salah satu motivasi kami dalam proses akreditasi oleh BKN. Selain yang terpenting adalah proses penilaian kompetensi SDM KLHK terstandarisasi sesuai ketentuan, meliputi standar instrumen, SDM, serta infrastruktur, sarana dan prasarana. Untuk menuju akreditasi tersebut, pimpinan kami mengikuti workshop yang ditujukan bagi kepala unit kerja yang menangani penilaian kompetensi. Workshop ini diikuti oleh 24 kementerian lembaga yang akan menjadi target calon peserta akreditasi tahun 2024. Tanggal 22 sampai 24 Agustus 2022, Assessment Center KLHK dijadwalkan untuk mendapat kunjungan dan witness dari BKN. Kami yang biasanya melakukan asesmen berganti peran menjadi asesi. Ternyata deg-degan juga rasanya menjadi asesi. Semua dokumen kegiatan asesmen kami siapkan, mulai dari hasil uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan pejabat fungsional yang akan naik jenjang setingkat lebih tinggi, hasil pemetaan kompetensi dan beberapa bukti lainnya sudah kami siapkan dalam folder-folder disesuaikan dengan masing-masing komponen penilaian. Dan hari ini, Kamis tanggal 2 Maret 2023, kami tiba di BKN dengan penuh sukacita, siap menerima akreditasi Assessment Center. Masih terbayang dengan jelas suasana haru saat itu. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM menerima sertifikat akreditasi bersama 7 instansi lainnya. Alhamdulillah, setelah hampir 20 tahun masa kerja saya sebagai ASN, akhirnya berhasil mendapatkan legalitas sebagai penyelenggara Assessment Center. Saat ini kami baru mendapat nilai akreditasi B. Sangat wajar
karena infrastruktur AC KLHK masih sangat terbatas. Tunggu kami di tahun 2025. Kami akan mendapatkan akreditasi A untuk Assessment Center KLHK. Insya Allah.